Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi wawancara dalam tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan dan subtema 3 menyayangi tumbuhan. Anak-anak tahu tidak apa pengertian dari wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ada beberapa istilah dalam wawancara yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Dan yang kedua, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Ada beberapa tahapan awal dalam wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan narasumber. Dan yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Menentukan tema. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Dalam menentukan tema, harus sesuai dengan informasi yang ingin kamu ketahui. Selanjutnya, menentukan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Dalam menentukan narasumber harus sesuai dengan tema yang kita buat dalam wawancara. Selanjutnya yaitu menyusun daftar pertanyaan. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan pertanyaan berikut. Apa? Yaitu menanyakan hal atau peristiwa. Selanjutnya di mana? Yaitu menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, kapan? Kapan yaitu menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya siapa, yaitu menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Selanjutnya mengapa, yaitu menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir bagaimana, yaitu menanyakan keadaan atau cara. Selanjutnya yaitu tahapan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sebelum wawancara dilakukan, kita harus menanyakan identitas narasumber. Kita perlu menggunakan kalimat yang santun dalam bertanya. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat sesuai dengan Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau dikenal dengan PUEBI. Selanjutnya yaitu menuliskan laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi yang pertama topik wawancara atau hal apa saja yang kita bicarakan dalam wawancara. Yang kedua yaitu tanggal wawancara. Yang ketiga nama narasumber dan nama pewawancara. Yang keempat yaitu menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan narasumber. Yang kelima, laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut ini akan disajikan contoh tahapan wawancara dimulai dari menyusun daftar pertanyaan. Ini adalah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara. Yang pertama, siapa nama narasumber? Yang kedua, tanaman apa saja yang dirawat Ibu Tuti? Yang ketiga, di mana tempat yang bagus untuk merawat tanaman? Pertanyaan yang keempat, kapan waktu yang baik untuk menyirami tanaman? Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara merawat tanaman bunga mawar? Dan yang terakhir, mengapa tanaman bunga Ibu Tuti harus dirawat? Berikut ini adalah video wawancara yang telah kami lakukan dengan Ibu Tuti selaku narasumber. Jadi anak-anak harus menyimak video ini dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara merawat tanaman. Ternyata merawat tanaman itu ada yang sulit, ada juga yang mudah. Untuk mengetahuinya secara langsung, kita akan tanyakan
merawat tanaman yang mudah dan yang sulit yang ada di halaman rumah Ibu ini. Mungkin bisa disebutkan Bu, di sini ada tanaman apa saja? Yang ini namanya Monstera adansonum. Kalau di sini terkenalnya namanya janda bolong. Kalau yang ini Anthurium crystallinum. Kalau di sini terkenalnya kuping gajah. Kalau ini bunga lipstick. Kalau ini ekosilve. Ini kelapa daun. Ini bunga krisan. Semuanya krisan. Yang ini seperti yang itu janda bolong. Ini krisan. Ini namanya bunga anthurium. Ini krisan. Ini juga krisan. Terus yang ini kelapa daunnya juga bunga. Untuk tanamannya sendiri, apakah perawatannya ada yang sulit ataupun ada yang mudah untuk menanam tanamannya? Ada. Kalau yang ini, ini termasuk tanaman yang sulit untuk ditanam ya, perawatnya, perawatannya. kalau ini tanamnya terlalu dalam, bisa lurus, pertumbuhannya lambat, terus bisa mati. Kalau nanam akarnya harus kelihatan, Mbak. Oh ya Bu, untuk cara merawat bunganya sendiri kan ada yang sulit, ada yang mudah. Mungkin yang sulit bisa ditunjukkan ke yang mana saja. Yang ini, Mbak, ini sulit. Ini juga sulit. Ini nama bunganya apa tadi ya Bu? Anthurium. Oh, anthurium ini termasuk jenis perawatannya yang sulit ya Bu. Kalau nanamnya terlalu dalam, tidak bisa subur. Karena bisa Bu? mati. Karena ini kalau nanam akarnya harus kelihatan. Kalau kelihatan, bunganya bagus. oh berarti untuk menanam anthurium ini ya Bu ya, ternyata akarnya harus kelihatan atau keluar dari tanahnya juga ya untuk menanamnya. Kalau yang ini, Mbak, namanya bisa. Ini juga sulit. Perawatannya juga sulit. Kalau bisa ini, kalau habis berbunga, nggak cepat-cepat kalau bunganya sudah bunga, nggak cepat-cepat dipotong, jadi nggak bisa berbunga lagi. Berarti harus rajin memotong bunga yang sudah tua ya Bu ya, agar bisa tumbuh lagi. Ya, kalau tanam juga nggak boleh dalam-dalam, dalam nggak bisa tumbuh subur. Kalau perawatannya yang mudah, yang ini juga mudah, ini juga mudah, ini juga mudah, Mbak. Seperti mawar ini mudah perawatannya. Ini bunga mawar ini termasuk cara perawatan yang mudah untuk ditanam ya Bu ya. Iya. Kalau untuk tempatnya sendiri Bu, mungkin dari Ibu di sini banyak lebih menggunakan pot ya. Iya. Jika menggunakan langsung ke tanah, tapi lebih banyak menggunakan pot. Kenapa Bu lebih memilih pot untuk tempat menanam bunganya? Kalau memilih pot itu kan bisa dipindah-pindah. Kalau mau diletakkan di mana saja kan gampang, Mbak. Kalau di tanah nanti kan sulit, terus bisa ketinggian. Kalau di pot kan pendek terus bunganya, nggak mau tinggi. Berarti pot termasuk mudah dipindah dan juga bisa mempercantik halaman rumahnya ya Bu. Mungkin boleh tahu Bu, kapan waktu penyiraman yang baik untuk menyirami tanaman yang ada di halaman Ibu ini? Kalau saya, Mbak, nyiramnya itu malam. Ini kan ada pori-porinya. Terus kalau disiram malam kan pori-porinya terbuka. Ya. Jadi untuk pertumbuhan bunga mawar ini sangat bagus. Jadi bisa subur, bunganya awet. Bunganya ini bisa bertahan lama loh, Mbak. Mungkin bisa berapa hari Bu untuk cara mekarnya sendiri, tahan lamanya untuk mekar sendiri? Itu bisa 15 hari, 20 hari. Berarti bisa hampir 3 minggu ya Bu ya? Ya, bisa, Mbak. Kalau Ibu sendiri apakah menggunakannya saat menyiram, apakah selalu menggunakan air atau mungkin yang lain Bu? Kalau aku menyiram bunga mawar ini menggunakan air cucian beras, Mbak. Kalau air cucian beras dan bunganya bagus, cepat tumbuh ininya bunganya. Tapi kalau air biasa bunganya lama. Oh, berarti kalau menggunakan bekas air cucian beras itu bunganya lebih cepat subur ya Bu, lebih cepat mekarnya. Ya, juga awet bunganya. Terus ini loh, Mbak, langsung tumbuh tunas baru kalau pakai air cucian beras. Tapi kalau air biasa
Ya bisa, tapi ininya lama tumbuhnya. Jadi aku selalu menggunakan air cucian. Oh, berarti kalau Ibu Tuti ini lebih senang menggunakan bekas air cucian beras karena nanti tumbuhnya lebih cepat ya Bu ya. Iya. Sedangkan kalau air biasa itu mungkin lebih lambat seperti itu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau untuk penyiramannya sendiri ini apakah ada mungkin hanya 1 hari 1 kali atau mungkin kalau cuacanya sangat terik sekali, sangat panas sekali, apakah harus berapa kali Bu dalam 1 hari? Kalau cuacanya sangat terik, aku menyiramnya 2 kali. Oh, 2 kali. Ya, yang pertama malam itu, yang kedua jam 7 pagi aku siram lagi supaya bunganya terus segar, nggak layu. Iya. Saya memakai medianya bukan dari tanah saja, tapi saya campur dengan sekem, Mbak. Kalau boleh tahu sekem itu apa ya Bu ya? Oh, ini Mbak, ini seperti ini Mbak. Sekem Oh, ini dicampur sekem. tanah, ya. Oh, ini tuh dari kulit padi ya Bu ya? Iya. Kulit padinya ini apakah langsung dicampur dengan tanah atau harus dibagaimanakan dulu Bu? Kalau kulit padi ini dikeringkan dulu. Dikeringkan Kalau terus sudah kering, itu disiram pakai air supaya membusuk. Kalau sudah membusuk, saya campur dengan tanah, terus saya pakai medianya. oh, berarti tanahnya yang di pot dalam sini berarti campuran tanah dan juga sekem ini ya yang berasal dari kulit padi. Tidak menggunakan pupuk sama sekali Bu. Nah, yang ini kan kalau sudah membusuk kan sama saja seperti pupuk. Iya. Jadi pakai ini bagus, bunganya cepat. Kalau sudah bunga dipotong, cepat berbunga lagi. Oh, berarti termasuk tidak harus menggunakan pupuk ya Bu, bisa Iya. diganti dengan menggunakan sekem ini untuk Iya. merawat bunga mawar. Jadi Ibu Tuti ini dalam merawat tanaman bunga mawar ini menggunakan tempatnya yaitu menggunakan pot ya Bu ya. Dan tanahnya ini dari campuran dari tanah dan juga sekem yang berasal dari kulit padi tadi. Dan untuk menyiramnya sendiri mungkin saat cuacanya terik bisa pagi hari jam 7 atau dan juga malam hari jam 7. Dan untuk penyiraman sendiri menggunakan air bekas cucian beras ya, lebih nanti tumbuhnya lebih cepat dan subur sekali ya Bu ya. Mungkin Bu bisa dijelaskan kenapa Ibu sangat menyukai untuk merawat tanaman sendiri, kan tanaman tadi ada yang sulit, ada yang mudah, kenapa Ibu sangat menyukai dan telaten? Iya Mbak, karena saya suka sama tanaman bunga. Tanaman bunga itu kan menurut saya indah, juga mudah. Kalau suka itu kan mudah Mbak, jadi merawatnya. Bunga-bunga ini semua ini dapat memperindah halaman saya Mbak. Jadi halaman saya terasa sejuk, rumah saya terasa sejuk, indah, seger, gitu loh, Mbak. Ya, mungkin itu. Terima kasih ya Bu untuk informasinya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah salah satu informasi tentang cara merawat tanaman. Kalau Ibu Tuti tadi, cara merawat tanamannya yaitu yang pertama menggunakan tempatnya pot. Dan yang kedua, tanahnya ternyata menggunakan tanah dicampur dengan sekem. Selanjutnya, cara menyiramnya yaitu malam hari pukul 7 ataupun saat cuacanya terik sekali. Nanti menyiramnya 2 kali, yaitu bisa pagi jam 7 dan juga malam jam 7 malam itu. Nah, ternyata Ibu Tuti juga menyiram tanamannya ini semua menggunakan air bekas cucian beras yang membuat tanaman bunganya ini lebih cepat subur dan juga tahan lebih lama mekarnya. Mungkin itu yang bisa kita Ustazah berikan untuk hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, Ibu Guru akan mengirimkan dokumen contoh laporan hasil wawancara. Jadi, anak-anak perhatikan dokumen tersebut sebagai contoh untuk melakukan wawancara yang akan kalian lakukan nanti. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.